Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? 6. Bukan 60 ya. 61 sudah babnya beda, babul istisqa, minta hujan. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sambungan daripada salatul kusufaini, salat gerhana, dua gerhana bulan dan gerhana matahari ya. Wa qala, dan jika berhimpun sembahyang hari raya dengan gerhana, raya pula gerhana pula, maka hendaklah didahulukan sembahyang hari raya karena ia terafdal daripada sembahyang gerhana, dan harus menyekutukan khutbah, digabung keduanya khutbah itu seperti diniatkannya dua khutbah itu akan hari raya dan akan gerhana. Nama itu kan disinggung sekali di situ ya, tentang hari raya dan gerhana sekaligus, tapi hari raya yang lebih diutamakan ya. Dan akan gerhana, dua khutbah akan hari raya dan akan gerhana. Dan jika berhimpun gerhana bulan dengan witir, malam berarti ya, maka hendaklah didahulukan gerhana ya, karena witir itu penutup salatnya ya. Dan jika takut akan luput waktu witir sekalipun, karena sembahyang gerhana afdal daripada witir, dan lagi sembahyang witir dapat mengqadha dia ya. Kalau gerhana macam mana mengqadha, dia sudah selesai. Kecuali di film dulu, mundurkan lagi filmnya, itu urusan kamu lah ya. Dan jikalau berhimpun sembahyang hari raya dengan janazah atau gerhana dengan janazah, maka hendaklah didahulukan janazah karena takut daripada berobah mayit. Maka apabila selesai mereka itu daripada menyembahyangkan janazah, maka hendaklah mereka itu berbagi, setengah mereka itu pergi mengkuburkan mayit dan setengah mereka itu tinggal karena mengerjakan sembahyang hari raya atau gerhana. Yang mau begitu siapa sekarang ya? Orang pikir-pikir terus ya, pikirannya amplop aja ya. Wa qala, dan jika berhimpun sembahyang janazah ya dengan sembahyang fardu yang lagi luas waktunya, dan jikalau ada ya Jumat sekalipun, maka hendaklah didahulukan sembahyang janazah jika ada hadir walinya ya. Dan jika tiada hadir walinya, maka hendaklah setengah daripada jamaah menanti walinya karena mengerjakan janazah, dan setengah mereka itu mengerjakan sembahyang fardu Jumat atau lainnya, dan harus mentakhirkan sembahyang janazah daripada fardu yang luas waktunya jika tiada takut akan berubah mayit. Jadi berubah tiap jam per jam tuh ya. Atau supaya banyak orang yang menyembahyangkan dia si mayit tadi. Dan jika takut akan berubah mayit, haramlah mentakhirkan dia sembahyang tadi, dan wajib mendahulukan sembahyang janazah atas sembahyang fardu. Dan jika takut akan luput sembahyang fardu sekalipun,
Karena itu pelepasan kita, melepas saudara kita terakhir tersebut itu ya. Dan doanya yang sangat juga diperlukan. Sini ini. Sini. Sini kalau Ustaz sini. Duk. Saya bang sekarang. Syahdan. Sunnah bagi tiap-tiap seorang tatkala gempa atau petir. Atau sangat ribut. Angin ya, bukan orangnya rame. Sembahyang 2 rakaat di dalam rumahnya, masing-masing seorang dirinya, dan tiada sunnah berjamaah. Ada rubuh yang lain terus dijaga. Dan sunnah tatkala itu meminta doa dengan khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, dan sunnah keluar ke padang, bukan padang panjang ya, lapangan. Tatkala gempa ya, dengan minta doa serta merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Tuh. Jelas itu. Kalau tidak jelas juga digempakan dulu. Kadang gempa, banjir, macam-macam. Ya, tidak. Nah, tinggal kita lagi lah yang ekspresi diri kita. Ya. Itu yang kecil duduk sini, di belakang sini. Lalu masuk nih filmnya nih. Buka mukanya tuh. Ya, streaming. Kenapa? Ada yang mau tanya enggak? Babul istisqa. Ya. Nanti sudah Isya pergi semua ke sana ya. Sudah siapkan kalau rugian tak pagi ya. Jangan molor lagi yang tidak ada ya. Tidak dapat doanya. Ini bab pada menyatakan sembahyang minta hujan, bukan minta sedekah. Ya. Minta sedekah kepada Allah ya. Bermula sunnah muakkadah bagi tiap-tiap seorang yang mukim dan musafir memohonkan hujan kepada Allah Ta'ala karena hajat akan air, jikalau karena hajat isi negeri Islam yang lain sekalipun. Jika tiada mereka itu fasiqun dan tiada bid'ah dan sesat i'tiqad. Kita hujan terus soalnya ini nak hujan lagi ya. Maka minta hujan itu atas 3 bagian yang pertama dengan minta doa tiap-tiap seorang kepada Allah Ta'ala, masing-masing seorang dirinya atau berhimpun pada barang ketika yang dikehendakinya. Istisqa, ada doa. Ada orang salat istighasah. Ya, istighasah itu maksudnya bukan apa? Minta dijauhkan bala, bencana, gitu ya. Di antaranya kan doa minta hujan itu juga begitu. Ya, jelas. Tapi jarang kita lakukannya. Jadi kalau orang Melayu dia berdendang, ya dia katakan apa begini, minta hujan itu. Orang berdendang ketika di kampungnya itu, alangkah indahnya jikalau hujan, dia bilang. Allah berikan nikmat hujan. Jika di dunia ini tiada hujan lagi, niscaya meranalah makhluk yang di bumi. Kita pun juga turut bersedih, minta hujan gitu. Karena binatang itu juga diangkatkan, semut aja begini tangannya. Tak pernah pada dengan semut kah? Coba sedekah gula, jangan kedai tak pernah bersedekah sama sekali. Masa masuk 14 terus. Ya. Orang
Allah. Ya, ada lagunya ya. Bagian yang kedua adalah ia dengan minta doa kemudian daripada tiap-tiap sembahyang, dan jikalau sembahyang sunnah sekalipun, dan dalam khutbah itu ya, Jumat dan barang sebagainya, karena doa kemudian daripada sembahyang terlebih hampir kepada diterima. Sudah salat doa boleh, atau nanti kalau itu ada qunutun nazilah namanya ya, ketika salat Jumat itu ada kemarau susah panjang itu balak macam, boleh qunutun nazilah. Tapi kalau wabak itu tetap dibalikkan tangannya begini nih ya, lompat anal kala wal bala wal waba, jangan lompat bala dua bala tiga, itu lain, itu lain ya. Ya ini pandailah kau, ini simpang bala tiga bala enam banyak tuh. Dan bagian yang ketiga yaitu yang terafdal, bahwa hendaklah menyuruhkan sultan, raja atau naibnya ya. Jadi bupati suruh kita, dia kok aja tidak pernah kita disuruh ya, karena umat tak mau juga nampaknya. Akan segala manusia dengan berbuat amal kebajikan, itu seperti memberi sedekah dan memerdekakan sahaya dan taubah daripada segala dosa, dan mengembalikan hak segala mereka yang teraniaya. Dan sunnah bagi bahwa menyuruhkan sultan atau naibnya, pemerintah tadi ya, akan mereka itu dengan mengerjakan puasa 4 hari. Jadi kalau kalau hari Senin cuma mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin bisa 4 hari itu keluar apa tuh ya. Disuruh dulu umat tuh, ayo. Akan mereka itu dengan mengerjakan puasa 4 hari, yaitu 3 hari berturut-turut dahulu daripada pergi ke padang ya, bukan padang panjang ya, lapangan. Dan sehari yaitu yang keempat tatkala pergi ke padang ke lapangan, maka dengan suruh sultan atau naibnya jadilah puasa itu fardu. Maka wajib atas yang kuasa daripada mereka itu puasa 4 hari dan wajib berniat pada malamnya tuh. Jadi kalau pemerintah nyuruh puasa, wajib puasa, berdosa kalau tak puasa. Tapi kalau pemerintah tak puasa, ya ke masjid jarang-jarang orang. Coba kalau kita camat, bupati ke masjid ya. Nah sekarang bupatinya kayak ustadz, kiai, kalau tak pergi juga, nanti aku lawannya. Ya kan, dari pilih. Allah, ada apa disinggungkan model begini, biar dengar dia. Betul tak? Allahu Akbar. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu mengerjakan tiap-tiap yang disuruhkan sultan dengan dia, seperti memberi sedekah dan memerdekakan sahaya dan barang sebagainya. Itu pemerintah tuh gunanya, bukan minta-minta sama umat. Ya, bukan tukang cukai. Enggak, disuruh umat itu bersedekah kepada sana, bukan kepada kita. Paham ya? Maka pada hari yang keempat hendaklah keluar mereka itu ke padang dengan puasanya serta memakai pakaian yang biasa-biasa, diburuk-buruk lah bahasanya. Ada bahasa dulu, bahasa dia itu ya, bahasa pakaian sederhana ya. Lagi berjahat, apa itu maksudnya? Ya, betul. Jadi penting dirilis sedikit ya, jangan pakai wangi-wangian. Ya bolehlah pakai minyak cap kapak, tapi kapaknya dosa. Nah bakal lagi pula nyangin ya. Dan jangan memakai bau-bauan, ya bau harum maksudnya. Dan perhiasan untuk wanita, dan jangan memakai pakaian yang baru jika berjahat, apa namanya itu? Nah itu maksudnya mana? Berjahit. Nah itulah. Kau dari tadi saya sebut berjahit. Tidak mungkin lah pakaian berjahat. Berjahit. Iya. Bagaimana? Nanti cetak kau jadi cetak. Iya.
Ya, dan jangan memakai pakaian baru jika berjahit sekalipun. Tuh, yang berjahat ya. Dan 2 kali aku baca masih aja. Hanya hendaklah disucikan mereka itu dirinya dengan bersugi, gosok gigi, ya, sambil bersiul bisa. Gigi palsu, ini kan dia bersiul, ya tak? Dan mandi dan menghilangkan bau yang keji, itu yang bau-bau tidak. Dan hendaklah pergi mereka itu ke padang, ya, ke apa tadi? Ke lapangan, mana orang padang ada nih? Padang terus penuh padang. Pada suatu jalan dan kembali mereka itu daripadanya pada jalan yang lain, dan sunnah keadaan mereka itu merendahkan diri dan tetap kepada Allah Ta'ala tatkala berkata-kata dan berjalan dan duduk serta hadir hati mereka itu, dan penuh ia dengan takut akan Allah Ta'ala, dan sunnah bahwa keluar mereka itu ke padang serta segala orang yang tua-tua. Tuha di sini bilang banyak ya, tuha ya, tua ya, daripada laki-laki dan perempuan dan segala kanak-kanak, dan dikalau tiada mumayyiz sekalipun. Tak ada mumayyiz yang kecil bawah ini lagi 6 tahun. Dan kalau sudah 7 tahun, kau berapa tahun sayang? Kau berapa tahun? 8? Dah mumayyiz dah 7 tahun. Pernah mimpi kau? Enggak. Pernah mimpi? Pernah. Nah, dia mimpi, ya tak? Nengok WP, dia jujur dia. Kalau abangnya naik kuda ya, tanya dia. Dan dikalau tiada mumayyiz sekalipun dan segala binatang-binatang, maka didirikan akan dia pada sebelah tempat. Jadi binatang yang boleh, yang anjing, babi keluar semua. Jangan binatang artinya yang bisa dibawa lah, maksudnya daripada yang halal, ya. Tuh, jangan bawa angsa, ribut. Nah, tuh. Ya, ini bawa ular. Ayo apa? Iya, ini komunitas yang didatangkan. Enggak sembahyang, takut pada orang. Paham lah, masa mau diproses ngomongnya lagi gitu ya. Sekali sembahyang dibawa ular panjang, katanya Ustaz bawa binatang-binatang. Allahu Akbar. Dan makruh dibenci membawa keluar segala kafir dhimmi. Tahu orang kafir yang di pasar udah bawa ke situ. Kafir dhimmi ini orang kafir yang di bawah naungan Islam. Dia bayar pajak kah, bayar teks kah, bayar apa, upeti kan, dan lagi tidak memusuhi Islam. Itu namanya kafir dhimmi. Beda kalau kafir harbi, itu musuh kita macam Yahudi, Nasrael. Itu ya. Tetapi jika datang mereka itu sendirinya, maka janganlah dilarangkan. Dia datang dewe ya, tetapi hendaklah disebelahkan tempatnya, jauhkan, bedakan ya. Jangan diberi bercampur dengan orang Islam. Coba tuh, tidak minta hujan nih soalnya kan, mintalah kau pakai barongsai kan. Bilang gitu, kita takut ya. Itu dia memang ada yang begitu dia. Mati saja dia bawa. Ya kan ada kan nangis dia, hayya sila gitu. Teng itu bunyi dia. Kau memang tak ada apa, tapi kau belacak. Mati belacak. La ilaha illallah. Ya kan? Tak apa susah. Kenapa? Pertanyaan berapa hari lalu nih? Atau dia baru nulis bismillah. Tuh, kertasnya memang miskin betul apa orangnya? Tak, macam Pulau Kalimantan yang anu nih. Ini Pulau Kalimantan begini bentuknya. Ya, yang kebanjiran nih, Kondra Selatan. Ya. Begini, Bu. Ustadz, ada seorang ibu-ibu yang menunda salat karena ada uzur. Ya. Dia tidak bisa salat karena menjaga kedua anaknya laki-laki. Ya. 1 tahun dan 3 tahun juga ditinggal. Mereka nangis. Nah, kemudian kalau dititip ke mertua tapi malah dititip ke tetangga,
Oh jadi mertuanya menitip kalau tetangga ya, ya. Oh gitu. Suami sedang bekerja sehingga dia tidak bisa salat, dan waktu salat terlalai, contohnya salat zuhur dan salat terlewatkan. Jadi bagaimana Ustadz, apakah boleh dikasar atau bagaimana Ustadz? Iya, tidaklah sebetulnya ini bisa lah anak taruh aja di situ, apalah susahnya. Kalau anak itu mati tak apa bikin lagi, ya kan? Udah tak? Masa kamu matikan Allah Subhanahu wa taala hukum? Ya, matikan aja, ini susah bikin lagi. Ya. Mau tak dimatikan? Kau tak mau? Beda menghadap Allah itu. Ya bagaimana usahanya? Rasulullah SAW ketika Hasan Husain itu naik dia. Kan biasa boleh digendong anak itu. Kan banyak kemarin boleh. Satu ketika Rasulullah SAW Hasan Husain itu naik ke badannya. Jadi ada habis namanya. Dia berkata, ya Rasul, sudah itu kan, aku punya bini dulu 10. Ya. Bagaimana itu caranya? Kata Nabi, cerai yang 6, 3, 4 lagi. Nah, pilihlah kau. Tidak boleh 4 Islam setelah dia masuk. Ya Rasul, saya punya anak 10. Satu pun tidak pernah saya cium. Emaknya cuma dicium dia. Kalau hati-hati. Maksudnya itu kan, menengok Rasul itu kan apabila naik tegak, taruh budak tuh sembahyang lagi, naik tegak begitu. Itu contohnya Rasulullah. Jadi Rasulullah menjawab, "Man la yarham la yurham. Irhamu man fil ardi yahkum fis sama." Yang tidak disayangi, tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Sayangi yang di muka bumi, disayangi engkau orang penduduk langit. Tuh, masih kesayang. Walaupun begitu mesti Rasulullah SAW kalau dia salat mendengar suara bayi, diperpendek salatnya itu. Nah langsung kalau kita, masa karena budak? Bukan karena budak itu kau juga yang buat. Tuh, itu saja masalahnya. Jangan tinggalkan sembahyang. Mendingan tinggalkan anak daripada tinggalkan Allah kau. Itu saja. Sedangkan orang ketika salat saja dipanggil Rasulullah SAW, ada di hadis Nabi panggil. Setelah itu dibilang, kenapa? Ma mana'aka? Apa menyegahkan engkau tak datang kepada aku? Ya Rasulullah sedang salat. Kau tak dengar kata Rasulullah SAW. Apabila Allah memanggil, Rasul memanggil, datangi. Rasul nih, sedang kau sembahyang saja Nabi memanggil, kau datangi. Batalkan salat kau dapat, karena sama beriman kepada Rasul, paham? Tapi kalau Ustaz manggil, tidak usah kau dengarkan. Apalagi Ustaz gatal. Paham? Itu yang kecil dulu paham. Itu aja lah ya. Jangan. Salat ini antara kita dengan Allah Taala, la ahda baina wa bainallah. Kalau tak salat itu tak ada janji Allah sama kita. Insya'a adzabah wa insya ghafara. Allah mau siksa urusan Allah, Allah mau bebaskan urusan Allah. Aku dah bilang kau kafir, tak boleh. Ya, ada salat itu yang dijamak setelah kau jima. Nah, tahu nih kawin ini orangnya. Ada kan salat manten, ada kan? Di Putu yang Indah tuh ada kan? Ada caranya. Ya itu sajalah. Belajar di situ kita. Masa aku bukakan kita balik. Habis pelajaran nih. Kau lah sibuk bertanya. Itu saja. Jelas. Ada yang mau tanya lagi? Nyaring dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengar 2-3 hari yang lalu. Iya. Biasanya kan kalau mas kawin kan tentu berupa mas kawin itu ular Ustaz. Apanya? Ular mas kawin Ustaz. Boleh nggak itu? Kalau tak boleh kenapa kuatkan membenarkan? Itu sama. Iya, itu sama gilanya itu. Ular. La ilaha illallah. Nabi saja kalau ketemu ular, Nabi sedang khutbah. Ada ular jalan, turun Nabi, pukul Nabi. Jatuh, sembahyang lagi Nabi. Khutbah lagi Nabi. Kenapa dengan ular? Iya. Ini malam lah. Macam-macam kita nih. Peristiwanya aneh-aneh. Ya model. Tak tahulah. Ya, kau nak pakai ular juga. Aku ambilkan kadal. Atau nak aman tuh kali biawak besar-besar. Ada yang sebesar ini biawak. Ini lewat ke rumah tuh besok. Yoh, kata buaya apa? Biawak. Ya, mengelanda kau. La ilaha illallah. Itu ada betul lah gawe itu. Ya kan? Iya. Tidak ada cerita itu. Rasulullah SAW kan walau khatama min hadid, walaupun cincin dari besi, itu mesti ada mahar tanda. Mana ada yang menyusahkan itu? Ya ilaha illallah. Tak ada lah. Ada mahar dengan Quran kan ada kan?
Ada ya berapa Quran dibaca, dihafal. Tapi sekarang siapa yang enggak sama kau? Hah? Dengan ular. Ular apa? Ular piton. Tak ada gawe itu sebenarnya. Kalau kita mengaji, dia dengar dia cerita itu. Belajar baik. Ya. Kenapa? Kau dengan apa itu kemarin? Dengan biawak. Nanti bahaya begini, nanti ikan ikut nih, susah nih, bukan ya? Yang bukan miskin nih. Sudahlah, biawak rumah Ustaz banyak. Ya, memang biawak aja lah. Ya. Aku nangkapkan. Oh. Ya. Iya, memang tukang intip ya. Coba. Itu aja lah, tidak betul gawe itu. Iya, tidak betul gawe itu. Kadang orang nak viral cuma masa nenek yang 90 tahun cewek kawin sama 18 tahun tidak peler siapa yang model gitu. Aku ngomong kasarnya. Atau laki-laki yang 90 tahun nak kawin sama 13 tahun, aku tengok juling mati 3. Cocok lah. Kalau orang siapa enggak. Betul tak? Apa yang kocak? Nah, aku sumpah 7 lah. Betul tak? Mana lah yang begitu? Tidak ada lah. Makanya obat pitmen itu ada jual kan? Ya, kesehatan. Ya, itu ya, bulu kumba. Apa namanya gitu? Apa? Susu kuda liar, kuda sumbawa. Ujungnya kita bilang, kuku kambing. Tahu yang besi itu. La ilaha illallah. Lah betul lah gawe itu. Ya, 90 tahun. Ada 90 di mana ada nih? Paling 70 paling tua pula. Dekat lagi meninggal dah. Ya kan? Iya, enggak ada. Nah, ada 70. Enggak ada. Nah, jangan ingat. Nah, bentar lagi seminggu lagi mah opat lah. Enggak apa-apa lah duluan. Jadi kami dapat bahagian membayangkan dengan talqin sekali kan. Iya. Itu aja lah. Kalau ini corona ini boleh nggak disuruh puasa sama pemerintah? Terus dia ini kan sholat subuh gitu. Corona suruh puasa. Kan kita ini kan orang Islam ikut Rasulullah SAW. Ya, itu sajalah ya. Jadi kalau diikuti kita patutlah. Sementara itu ya, pandai-pandailah. Itu aja masalahnya. Ya, jangan dilanggar masalah itu. Itu syarat namanya. Ya, ada lagi itu tentang pencegahan macam-macam. Mesti ada cara seperti itu ya. Ya, itu sajalah. Kan klaster apa dibilang rumah tangga banyak sekarang kan? Coba Indonesia menembus 1 juta sekarang. Ayo. Ya. Masih juga kalau nak gitu. Mudah-mudahan kalau yang bengak-bengak meninggal dunia cepat. Ini udah nyusahin orang lain. Biar dengar nih. Ustaz marah dia bilang, bukan marah nih. Aku khutbah aja begitu bantai. Ceramah. Kau ada dengar tadi? Panas dikit. Jangan diam-diamkan begitu. Kita yang tua-tua nih lah. Itu jaga jarak tak mau. Nah, tak berjarak tuh nanti di rumah kalau udah kawin. Nah, kalau budak berjaga jarak kau. Paham tak kau? Itu aja lah. Ya. Boleh ikut. Kalau pemerintah boleh. Kalau tidak bertentangan dengan Rasulullah, benar Rasul tak usah ikut. Itu aja lah. Ya, itu aja. Kenapa? Nah, nanya apa kau? Dari tadi bingung nengok. Allahu Akbar. Iya, sujud kan di salat beda sujud tilawah itu. Tidak ada yang mengatakan begitu. Kalau aja berdosa orang sembahyang saya berdosa, kata sembahyang gimana? Tidak bahasanya. Sama lah orang bilang. Sekarang maghrib ini kalau baca kan biasa kita kuliah kulhu ya. Dibaca orang kuliah dulu baru kulhu. Ada kan? Atau kulhu dulu baru kulhu. Terbalik orang bilang. Dibilang makruh. La ilaha makruh itu dibenci. Kalau baca Quran dibenci, yang tak baca gimana? Tidak aja. Nah, cuma tak ikut tertib cuma namanya. Tak ikut itu saja. Dari mengatakan begitu. Nah, sujud tidak lah kau. Sujud tilawah, tapi kamu kalau salat mesti ada sujudnya, salatnya. Ya, sekarang kalau kita orang baca Quran sujud tilawah, kita sunnah kita di belakang itu juga sujud
sujud tilawah namanya. Tilawah itu di luar sholat, tapi di sembahyang sujud sajadah namanya. Paham? Itu aja lah. Jadi jangan diikutkan yang tidak berpatokan dengan Rasulullah SAW dan para ulama qiyas dan ijma itu. Kita mudah mengatakan berdosa. Ya, nah, itu istilahnya kalau sujud itu tambahan nilai tambahan. Itu sajalah. Nah. Sedangkan di kitab itu ada 14 sujudnya. Ada 14 sajadah. Berapa? Tidak, satu itu sudah syukur, lain 14 cuma satu sujud syukur. Nah, bukalah kitab itu balik. Ya, kalau tidak minum airnya. Nah, punya kitabnya. Ada punya kitab tuh. Nah, ada kan? 14. Ya, itu saja. Juznya Quran bab 31 dia. Nambah pula. Orang bilang 14 ini 15. 14 itu sujudnya, satu sujud syukur. Paham? Iya, itu aja. Dia kepastian bisa bilang, tidak boleh kira-kira. Tidak boleh bilang kira-kira itu. Kalau Quran bilang begitu, itu sudahlah. Kenapa lagi? Katanya apa lagi? Nah, kalau misalnya ini kan doa Muslim ini sholat istirahat kan ada yang minta hujan, tunggu dan Allah. Kenapa tidak ada sholat minta tolak seperti sekarang corona ini? minta tolak. Doa taubat, Ustaz, sholat taubat, sholat mohon-mohonan dihilangkan segera musibah bala kita ini. Ya, ini salat istisqa ini dia. Salat istisqa nanti nama istighatsah namanya, minta jauhkan bala. Karena kalau hujan tak turun itu masalah. Disitulah minta. Nah, Sayyidina Nuh alaihi salatu wasallam ketika bandelnya umat itu 250 tahun berdakwah cuma 250 orang ya masuk. Kalau kita setahun tak masuk 3 orang yang lari kita. Ya, sampai dia tak tahan lagi. Makanya kan ulul azmi itu kan 5, bukan azmi ini namanya itu, bukan. Ya, pertama kan Sayyidina Nuh, yang kedua Sayyidina Ibrahim, yang ketiga Sayyidina Musa, dengar nih, yang keempat Sayyidina Isa, yang kelima Rasulullah SAW. 5 kan, itu ulul azmi itu kasih sabar paling banyak. Semua nabi itu sabar, tapi tidak sesabar yang 5 orang ini. Tapi satu kemana Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nuh alaihi wasallam daripada jengkel satu ketika bikin perahu di atas ada yang jatuh melang matanya di tai itu, di BRI, dan bilang apa kapal. Nah, sekarang nampak ada tuh ya di Aceh itu ada kan kapal dari bawah naik ke atas, ada tak tuh, itu kan atas ke bawah, dari atas turun ke bawah. Nah, sekarang kapal yang sudah siap naik ke atas, betul. Nah, apalagi itu kan contoh yang kita lama-lama hidup banyak yang kita lihat yang betul-betul dulu betul kata para ulama itu Allah tak bohong, Nabi tak berdusta. Nanti tengoklah nanti. Kata Allah karena berkata wa takunul jibalu kal ihnil mamfush. Ya itu. Jadi mampush itu kalau bahasa kita mati itu lah ya. Kalau di sana mampush itu seperti berterbangan seperti kapas gunung-gunung itu. Orang sudah memilmkan kan film yang kiamat 2012 apa nih? Ya, tapi tidak kiamat lucu pula. Yang di bawah coba runtuh, langit tidak. Tak sanggup ketika kalau langit runtuh, filmnya habis. Ya kan? Ada tak? Nah, itulah tadi nak cuba-cuba mengikuti rahasia Allah. Tak bisa. Sayyidina Nuh daripada itu dia berdoa. Ya, nak ikutlah ke sini, Kan'an namanya. Ikutlah. Tidak ya hendak aku akan naik ke gunung ni. La asimal yaumin amrillah. Tidak ada lagi hari ini je yang terlepas daripada hukum Allah. Nah, ya kan ketika turun itu ngomong apa lagi? Itulah tadi surahnya tadi. Sayyidina Nuh. Dikatakan fa anzilis sama alaikum midrara wa yamdidkum bi amwalin wa banin waj'alkum anhara la malakum la tarjun waqara wa qad khalaqakum atwara. Ada kan? Nah, itu di situ. Di doanya Sayyidina Nuh itu di situ masalah bala itu, masalah istisqa ini, masalah orang minta hujan, masalah istighatsah. Di situ maka istighfar paling banyak istisqa tuh. Istighfarnya banyak. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nanti dikatakan wa yursilis sama alaikum midrara wa yamdidkum bi amwalin wa banin waj'alkum anhara. Mesti nyaring itu khatibnya itu ngomong. Itu tadi. Ya. Itu dia syaratnya itu. Nih istisqa ini. Minta jangan bala. Tahu enggak? Kalau nak bikin bala bisa duduk di simpang-simpang tuh baca. Bala apa kau enggak?
Dari kosong sampai bala 6 ada kan? Nah, itu bikin bala. Paham? Itu aja lah ya. Kenapa lagi? Ada yang mau tanya lagi? Kalau imam membaca doa seperti doa luar ataupun haul itu kan panjang sekali, sampai menyambung sampai setengah. Itulah bedanya kita ini. Rasulullah itu tidak pernah doa sambung-sambung kan, dia masih satu-satu doa Nabi, dia digabung sama orang. Yang saya kita nih ya coba deh. Kalau kita kalau yang kenduri itu banyak masaknya, banyak model lauknya, kita doa pendek. Guru tuh dia pendeknya doanya. Kami juga hafal gitu katanya. Ada. Tapi kalau ustadznya baca doa panjang, gembung 3. Keluar kecil-kecil pula. Dia bilang, ya, yang datang lagi rumah orang ya, oke. Nah, tuh. Apa di situ dia bilang keluar cendol, cuma kan ada tak? Ada yang bilang cendol ya? Nah, itu tadi. Jadi doa ini bukan begitu masalahnya. Karena aksaru doa Habibuna SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil qina adzab. Itu doa sapojok paling banyak Nabi berdoa. Ya, jadi kita jangan kesal, doa itu paling ya kalau kita gimana lah, ya doa banyak. Maka Rasulullah mengatakan kalau kita mengomandani, mengimami para jamaah, ibarat kalau sholat jangan panjang, yang takhfif, doa jangan panjang, wirid jangan panjang. Kalau kita beda sekarang doanya doa arwah, enak doa panjang-panjang sebetulnya. Boleh pendek, cuma budak ini nak action pula panjang sampai hafal, ujung keliru juga. Nah, ada kelirunya nanti. Paham tak? Nah, jadi biar pendek, tak apa-apa. Kalau nak panjang, baca dewek gitu. Laku gampang ngomong, paham tak? Iya. Macam orang tahlil, kalau sudah keadaan itu sudah panjang, pendek aja dipakai karena tahlil itu la ilaha illallah. Tak usah lagi baca daripada Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu bin nas, amanar rasulu binas, panjang sekali. Nah, itu panjang kan? Itu kata kawan. Nah, itu yang pegal tadi. Yang berdoa begini. Amin. Amin. Ada yang pergi orang. Ya, di situ ada kampung di situ tuh. Kenapa balik sembahyang orang masih berdoa? Biarlah Pak D menyelesaikan itu. Begitu. Ya, ada doa itu kan habis doa dibaca. Kulau keilir, itu. Ya, nah, ya. Itu makruh yang begitu. Enggak salah banyak. Kita ini serba salah. Kalau ustaznya pendek baca doa, ya dia kurang hafalan. Nah. Ya, kalau kepanjangan itu baru mantap, padahal entah tahu dia baca doa itu. Itu aja lah ya. Itulah macam orang nak berdoa sok-sok pula pakai bahasa Arab. Apa bahasa Arab apa paham macam mana lah kau ni. Itu aja lah. Oi, dengar tak? Ya. Bisa ingatkan aja. Itu aja lah ya. Sederhana aja doa tu. Jadi kalau berimaman begini beda kalau orang di tahfiz Quran, orang di pondok, orang yang sudah apa ada tarekah, itu kan dia sudah tahu tuh masing-masing baca. Kalau macam masjid begini kau yang panjang-panjang gaya kau. Apalagi memang tak enak bacaan. Nah kata kawan tak ada Arabnya. Ada betul apa betul? Nah biarlah sudah indah, pendek, enak ya. Nah itu enak orang dengar. Maka latihan kau tuh, paham tak? Nah, yang ustaz kau latih. Kenapa? Kalau untuk sendiri tidak apa-apa lah ya. Ah iyalah, lantaklah situ. Panjang-panjang lah ya. Ya panjang-panjang lah, tak pula lah. Justru sendiri itulah assalamualaikum pergi. Iya, kalau sudah berimaman action pak deh ya. Itulah kebanyakan kita nih. Iya. Kalau orang banyak tuh Imam sok banyak. Ya. Hah? Iya. Tapi aku betul belum meninggal lah. Kenapa? Jelas enggak? Ya ada apa-apa banyak tanya. Kita ada kitabnya. Bukan apa itu diskusi. ada dengar tapi kan kebetulan juga karena ada juga yang mengatakan sebaiknya tidak digabung doa arwah dengan doa selamat itu misalkan hajatan resepsi pernikahan itu doa selamat ya tak usah arwah itu kan ada juga gitu Ustaz, betul kan gitu Ustaz? Payah lah. Saya bilang betul, yang kedua bukan saya. Ya yang punya rumah kan. Aku pernah 13 kali baca baru selesai. Acara orang tuh, orang pergi haji 13 baru makan aku. Ada budak buduan dua, aku jauh-jauh aku bilang aku salaman dewe aja. Udah, nak ikut-ikut aja cukup nasi. Ini macam ini 3 ikut, dah selesai ke rumah miskin orang tua. Iya 13. Ada orang pergi haji
13 doa, ya Allah, dia pada gumpung sana, pernah baca doa. Pertama dia sambutan, dia kan mau berangkat haji, baca baca manakib. Panjang nih, pokoknya panjang sampai zuhur, pokoknya jam 7, jam 8 sampai jam 12 sudah selesai. Manakib. Dan maka biasanya saya ada jalani manakib wali saman, dia biasanya pilih manakib. Ya itu kan berjanji pula. Maka berjanji nasar dibaca tuh. Ya, baca lengkaplah semua. Nah, sudah itu ada pula sambutan ya yang tuan rumah nak berangkat minta maaf apa salaman keliling. Sudah selesai. Nah, ceramah Ustaz. Nah, ceramah haji pula panjang. Doa haji lain. Doa selamat haji beda. Ujungnya dikatakan aku ingat 13 hitungan itu. 13 kali baru selesai makan. Kau tengok kecil betul ayamnya. Ada budak pondok setalam itu bertiga kan? Jadi tidak barani budak-budak tahun awal sana. Aku dewi ada ngadapi tiga. Tak habis juga belum kata orang Banjar belum mantok modal. Nah, itulah tadi teruk yang dibuat keringatan. Ya, itu nyusahkan orang yang begitu. Ya, jadi doa salah panjang-panjang. Makanya mantap orang bilang, makan silah Pak, lah sapu jagat nah, disapu lidi lah sama dia nih. Dia orang bilang, siapa yang kuntit tadi? Kan main. Nanti kalau kuntit panggil lagi. Cuma jam 13 tadi bilang ustaznya tahu saya pergi lagi orangnya teruk gitu dibuat. Tuh. Nabi itu kalau orang kuntit dia menghadapi tidak berhenti makan itu sebelum berhenti tamunya. Kalau kita tidak nengokkan tamu kan, apa yang besar-besar begini makanan, kayak makan genggamnya begini, bila selesai, panci selesai, macam ikan sapu-sapu. Ada sapu ranjau tu kan, bantainya semua, ujung ke ujung, mana ada balian semua kan. Ini kan bilang, mudah-mudahan jangan datang ya orang ini gitu. Kita yang punya rumah, ajar lah. Itu tadi, paham tak? Tinggal kita aja yang pandai-pandai rumah orang tu, yang nafsu kau, ya bawa kalau nak nafsu, bawa ke rumah kau, beli punya sendiri, bantai hendak kau sendiri. Itu rumah orang jangan, malu datuk moyang. Paham tak? Itu aja, jangan dimarahin sekali. Itu aja, ya. Mau tanya apa kau? Iya, dibenci. Wirid panjang, doa panjang, zikir panjang. Itu kalau ngimami orang banyak. Kau sendiri selantaklah kau. Nak doa apa yang kau bantai? Itu aja, ya. Kita ini tak paham, banyak buat bagunya macam mana lah sana sini teruk kalau itu kan pegal tangan tadi bilang balikan budak amin, hati-hati kalau bilang amin tuh kita ceramah saja kalau bilang amin suruh cepat berhenti mananya itu paham lah ya, dah tak enak ceramahnya, doanya tak mantap pula, Quran payah. Kenapa? Mau tentang nanya sedikit tentang sains Islam. Apanya? Sains Islam. Jadi kan sekarang ini ada ilmu antropologi Ustaz, tentang peradaban kuno. Itu bagaimana kalau seorang arkeolog itu muslim, itu meneliti tentang prasasti mungkin Mesir kuno atau Mesopotamia kuno, yang di situ isinya adalah kepercayaan orang dulu, baik yang menyembah roh atau menyembah sesuatu yang dianggap sakral. Sementara kan kata Nabi itu seolah-olah meragukan Islam. Imam Ghazali beda dengan Imam Nawawi, ya beda kan namanya kan, ya. Imam Bonjol beda dengan Imam Benjol, beda. Imam Ghazali itu membolehkan untuk belajar orang-orang yang dari Yunani, belajar mantik, ya atau falsafah boleh, asal betul-betul ditekuni kita punya dulu. Tiba Imam Nawawi tidak boleh, dibilang tidak usah masuk ke situ. Karena kenapa? Satu ketika Umar bin Khattab pernah baca kitab orang Nasrani itu, baca merah muka Rasulullah SAW. Kenapa ya Rasulullah? Ya Umar, apakah kurang di kitab kita ini? Tuh. Jadi Imam Nawawi ya tidak usah dibaca-baca itu. Tapi Imam Ghazali membaca itu untuk mengetahui supaya enak menghujah balik. Jadi tinggal kamu aja lagi. Itu saja masalahnya. Kalau kau tidak baca kita bab nikah terus, ya urusan ngentot aja kerjaan. Tidak ada apa-apa. Ya saya ngomong terang-terang walaupun direkam begini. Budak-budak muda ini paling suka yang begitu, betul tak? Tahan bayar dia sebab itu. Iya. Karena saya bilang dia Ustaz babul jemaah, tidak usah bilang babul ngentot. Sudah tahu dia. Itu. Ayolah. Betul apa betul?
Nah itu bilang nih, rekam tuh bilang kan, memang betul kawin, paling suka bab itu. Kalau sudah bab puasa, bab sedekah malah sudah dengar deh. Jika sudah puasa lah perempuan, haid, nifas, jima, weh, bangun dia. Betul lah. Nah, itu menggugah nak kawin namanya ya. Iya, jangan-jangan sabun pula. Ya, sabun corona. Itu aja lah, ya. Ya, tinggal kamunya aja lagi. Penting ilmu tuh, ya mana. Dulu di China tuh, dia punya ada sejarah kita tuh, ingat enggak gitu Pak waktu di PGA ingat enggak? Nah, itu orang PGA tuh, orang kita. Di PGA itu ada sejarah apa? Sejarah umum. Ya kan? Ada namanya situ, Cina itu punya peradaban tinggi. Dia punya 3 ahli. Ya, Kongpuse, Mingse, Lause. Nah, itu bahasanya. Aku hafal kecil-kecil gini aku aja. 3 dulu ya. Kongpuse, Mingse, Lause. Jadi Kongpuse ini bahasanya di Kongpuse itu ya. Dia bilang begini, berapapun banyak kita mengaji, berapa banyak kita belajar, bertambah banyak kita belajar, bertambah sedikitlah yang kita punya ilmu dan berapa banyak yang tidak kita ketahui. Tuh. Paham? Itu yang 3 tuh ngomong sejajar. Jadi Mesopotamia, nah itu kau bilang tadi, ya, maksudnya itu ada namanya Sokrates daerah Yunani itu. Sokrates bilang, kenapa saya hidup? Karena saya berpikir. Kita aja dikit. Kenapa kita hidup? Karena kita berpikir. Karena kita hidup, Allah ingatkan ujar ilahi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis wa rabbana ma khalaqtaha subhanak. Tuh. Orang pikir mesti begini, mana pikir sini. Tidak mungkin lah hati di sini. Tidak, orang bilang budak-budak pikir di mana kepala anak? Orang mikir di mana? Sini ya. Kalau makan kemana? Sini. Sini betul. So pandai dia. Budak-budak. Masa kau setua begini? Nama bodoh aja kau. La ilaha illallah. Ayah, ada kan itu masing-masing punya peradaban. Itu sajalah ya. Dosa panjang-panjang cerita. Adzan ya? Adzan udah. Dah Isya ikut kita ya. Lama-lama ikut ya. Ya, aku tengok nanti dah. Ya, sedang ada ikut dah. Wallahu a'lam. الصواب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم انت الشافي اشفنا يا الله شفاء اللهم سهل امورنا اللهم احفظنا وارحمنا من كل شر يا الله يا رب بحق النبي وصلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم